Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Rizky Aulihartanti dengan NIM 215231290 dari kelas Perbankan Syariah 2H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas usul fikih materi biografi 4 mazhab, yaitu mazhab yang pertama, yaitu mazhab Imam Maliki. Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah bin Anas al-Asbahani. Beliau adalah imam dan ulama terkemuka. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Tumbuh di kota Madinah dan menggali ilmu di sana dari Rabi'ah Ar-Ra'i dan berlanjut kepada beberapa ulama fikih lainnya dari generasi tabi'in. Beliau juga mendengarkan hadis secara langsung dari para perawi hadis Az-Zuhri dan Nafi, dan Sahaya Ibnu Umar dan perawi hadis lainnya. Kepiawaian Imam Malik dalam menghasilkan ilmu dan mengumpulkan hadis telah mengukuhkannya sebagai penghulu ahli fikih Hijaz yang paling terkenal di negeri pada saat itu. Ketika Khalifah Al-Mansur menunaikan ibadah haji, beliau satu kelompok dengan Imam Malik. Ketika itu, sang khalifah memohon agar Imam Malik bersedia untuk membukukan pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya. Hasil karya-karya beliau, yakni Imam Malik merupakan seorang ulama yang produktif dalam menulis kitab. Salah satu karya monumental beliau adalah Kitab Al-Muwattah, yang berarti disepakati atau panduan yang membahas tentang ilmu dan hukum-hukum agama Islam. Dalam susunan Kitab Al-Muwattah yang berisi tentang kajian hadis dan ilmu fikih, kitab tersebut membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk menyelesaikan susunan kitabnya. Dalam penyusunan Kitab Al-Muwattah, beliau menunjuk 70 ahli fikih di Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis yang meriwayatkan Al-Muwattah lebih dari 1.000 orang. Oleh karena itu, naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah. Tetapi yang terkenal dari naskah kitab tersebut hanya 20 buah. Dan yang paling terkenal yaitu adalah riwayat dari Yahya bin Yahya al-Laitsi Andalusi al-Mahmudi. Imam Syafi'i pernah berkata, Imam Malik adalah hujatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Yahya bin Ma'in pernah berkata, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Ayub bin Suaid pernah berkata, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah atau Imam Madinah dan As-Sunnah, seorang yang siqah, seorang yang dapat dipercaya. Selain kitab Al-Muwattah, Imam Malik juga menulis berbagai kitab lainnya, seperti kitab Risalah Fi'i Al-Qadar, Risalah Fi An-Nujum wa Manazi Al-Qamar, Risalah Al-Aqziyah, Risalah ila Abi Ghazan Muhammad bin Mutarrif, Risalah ila Al-Lais bin Sa'ad fi Ijma' Ahli Al-Madinah, Juz'un At-Tafsir, Kitabu As-Sir, dan Risalat ila Ar-Rasyid. Pada tanggal 10 Rabiul Awal 179 Hijriah, Imam Malik mulai jatuh sakit. Ia kemudian wafat di usia 83 tahun atau di antara usia 83 atau 84 tahun di Madinah pada 795 Masehi. Jenazahnya kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Baqi di seberang Masjid Nabawi di Madinah.
Mazhab yang kedua yaitu mazhab Imam Hanafi. Dengan nama lengkap Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Sabit bin Zutah adalah seorang ulama besar pendiri mazhab Hanafi. Ia termasuk imam mazhab kawakan di antara 3 mazhab muktabar lainnya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah, bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mengutip dari Muhammad Ali As-Sais dalam Tarik Al-Fiqhi Al-Islami bahwa sang promotor golongan rasionalis ini namanya masuk dalam daftar At-Tabi'in atau pengikut para tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Sebab kabarnya ia hanya sempat semasa walaupun tak lama dengan 4 orang sahabat Nabi, yaitu Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufah di Kufah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Mekah. Tapi sayangnya tak satu pun dari mereka yang pernah ditemui oleh beliau. Tanah Kufah, Irak menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, putra Nu'man ini adalah seorang wira swasta. Hari-harinya selalu dia jalankan di pasar, membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu, wajar Abu Hanifah dikenal dan dijuluki sebagai ulama entrepreneur. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Irak termasuk Kufah disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan, yaitu halaqah yang pertama yaitu halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Halaqah yang kedua yaitu halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah, metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan yang diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Halaqah ketiga yaitu halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Quran dan hadis, termasuk membahas fatwa yang menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu yang belum pernah muncul sebelumnya. Hasil karya dari Imam Hanafi yaitu sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagai ide dan buah pikirannya ditulis dalam bentuk buku, tetapi dari ide dan buah pemikirannya kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab yang ditulisnya sendiri antara lain yaitu Kitab Al-Sunnah, Kitab Al-Ra'yu, Kitab Al-Syurut yang membahas tentang perjanjian, dan yang terakhir Kitab Al-Fiqhi Al-Akbar yang membahas tentang ilmu kalam atau teologi. Selang beberapa hari setelah mendapatkan tahanan rumah, Abu Hanifah terkena penyakit, semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Berita kematiannya segera menyebar. Ketika Khalifah mendengar berita itu, ia berkata, "Siapa yang memaafkanku, darimu hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh, mereka tidak pernah melihat ulama sekaiber dia selamanya." Yang lain juga berkata, "Kini mufti dan faqih Irak telah tiada." Jasad dari Abu Hanifah dikeluarkan dipanggul di atas punggung kelima muridnya. Hingga sampai tempat permandian, ia dimandikan oleh Al-Hasan bin Imarah, sementara Al-Harawi yang menyiramkan air ke tubuhnya. Ia disalatkan lebih dari 50.000 orang. Dalam 6 kali putaran yang ditutup dengan sholat oleh anaknya, Hamad,
Ia tak dapat dikuburkan kecuali setelah sholat asar karena sesak dan banyak tangisan. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairazan karena yang merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian. Mazhab yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Beliau merupakan satu-satunya imam mazhab yang keturunan orang Quraisy. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Mandaf. Imam Syafi'i lahir di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah di Mesir. Imam Syafi'i memulai perjalanannya menuntut ilmu dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Ia merupakan sosok ibu yang sangat ahli ibadah dan sangat cerdas. Setelah Imam Syafi'i lahir, Fatimah mengajak Imam Syafi'i untuk pindah ke Mekah. Imam Syafi'i dibesarkan di Mekah oleh ibunya seorang diri, karena ayahnya Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i telah meninggal di Gaza. Ibunya yang cerdas membimbing Imam Syafi'i belajar dan menghafal Al-Quran. Ketika menginjak usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hatam menghafal Al-Quran. Setelah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya, Imam Syafi'i melanjutkan dengan menghafal berbagai macam syair-syair Arab dan kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik. Ketika menginjak usia 13 tahun, yakni tepatnya pada tahun 163 Hijriah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Beliau merupakan salah seorang ulama hadis sekaligus pakar fikih di Madinah yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali setelah wafatnya Imam Malik. Imam Syafi'i banyak belajar dari ulama-ulama yang terkenal, maka dari itu dia berpindah-pindah kota, mulai dari kota Mekah ke kota Madinah, ke kota Yaman, dan terakhir di kota Mesir. Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian, yaitu kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri seperti Al-Umur dan Al-Risalah, atau riwayat dari muridnya, dan bernama Al-Buaiti dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi Ibn Sulaiman. Kitab berisi tentang masalah-masalah fikih yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran. Imam Syafi'i dalam Al-Risalah. Selanjutnya adalah kitab Al-Risalah, adalah kitab pertama yang dikarang oleh Imam Syafi'i pada usia yang muda dan belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul Ar-Rahman Ibn Mahdi di Mekah. Karena Abdul Ar-Rahman Ibn Mahdi meminta kepada Imam Syafi'i agar menuliskan sebuah kitab yang mencakup ilmu tentang arti Al-Quran, hal ihwal yang ada di dalam Al-Quran, nasik dan mansuk, serta hadis Nabi. Kitab ini setelah dikarang kemudian disalin oleh murid-muridnya. Setelah itu dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya dinamai Al-Risalah, karena setelah dikarang lalu dikirim ke Abdul Ar-Rahman Ibn Mahdi di Mekah. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti Mukhtasar oleh Al-Muzani dan Mukhtasar oleh Al-Buaiti, keduanya merupakan ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i Al-Imla wa Al-Amali. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah akibat terkena penyakit wasir. Penyakit ini dideritanya karena kesibukannya dalam mengadakan dakwah, pengajaran, dan penulisan kitab di Mesir.
Tetapi begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan, darahnya mengalir mengenai celana, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun. Ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu, ia terus mengajar, meneliti dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya melewati jalan Al-Fustat dan pasarnya, hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba. Sekarang, jalan Sayyidah Al-Nafisah dan Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah, kemudian sholat jenazah dan berkata, "Semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i. Sungguh, ia benar-benar berwudu dengan baik." Jenazah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turba Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir juga terus-menerus berziarah ke makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyak penziarah lainnya. Imam mazhab yang keempat yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah, 780 Masehi, di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Saat berusia 10 tahun, Imam Ahmad telah mampu menghafalkan Al-Quran secara sempurna. Setelah itu, ia baru memulai mempelajari hadis. Sama halnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat pada saat Ahmad masih belia, sehingga beliau tumbuh dewasa sebagai seorang anak yatim. Ibunya, Syafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani, berperan penuh dalam mendidik dan membesarkan beliau. Setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan pendapat sendiri dalam fikih. Imam Ahmad menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i wafat di tahun 820. Imam Ahmad seolah-olah menjadi satu-satunya sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu yang senior maupun junior. Abu Daud mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya, dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hambal menyebut perkara dunia. Dengan ketenarannya, Imam Ahmad hidup sederhana dan menolak untuk masuk dalam kehidupan yang mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari para tokoh-tokoh politik. Beliau khawatir dengan menerima hadiah-hadiah dari tokoh-tokoh politik tersebut menghalanginya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Imam Ahmad tetap memegang teguh keyakinannya, memperjuangkan akidah yang benar. Yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh wilayah Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan pernah mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya, Imam Ahmad hidup lebih lama dari Al-Makmun dan Khalifah Al-Mutawakkil. Mengakhiri mihnah pada tahun 847 Masehi, Imam Ahmad dibebaskan. Beliau pun kembali diperkenankan mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah, kitab Musnad
Ahmad bin Hambal yang terkenal itu ditulis. Pada tahun 813 sampai 833, dunia Islam yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang berpengaruh pemikiran Mu'tazilah, Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan perang rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya mengandalkan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi untuk memahami Allah. Mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah bahwa meyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah buku dibuat. Artinya, Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Banyak ulama berpura-pura untuk menerima ide-ide tersebut, ide-ide dari kaum Mu'tazilah, demi menghindari penganiayaan. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad. Beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Ma'mun melembagakan sebuah inkuisisi atau lembaga penyiksaan, dikenal sebagai Mihna. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide-ide Mu'tazilah dianiaya dan dihukum dengan keras. Imam Ahmad sebagai ulama paling terkenal di Baghdad pada saat itu dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya mengenai teologi. Ketika ia menolak, ia disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak pemerintah saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan berkomentar bahwa bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad disiksa. Diriwayatkan karena keras siksaannya, beberapa kali mengalami pingsan. Karya-karya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, yaitu yang pertama kitab Al-Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Kitab Al-Tafsir, tetapi Al-Zahabi mengatakan kitab ini telah hilang. Kitab An-Nasik wa Al-Mansuk. Yang keempat, kitab Al-Tariq. Yang kelima, kitab Al-Hadis Syubah. Yang keenam, kitab Al-Muqaddam wa Al-Mu'akhar fi Al-Quran. Yang ketujuh, kitab Juwabah Al-Quran. Kedelapan, kitab Al-Manasik Al-Kabir. Kesembilan, kitab Al-Manasik As-Saghir. Dan yang terakhir yaitu kitab Usul As-Sunnah. Menurut Imam Nadim, kitab berikut ini juga merupakan tulisan dari Imam Ahmad bin Hambal, yaitu yang pertama kitab Al-Ilal, yang kedua kitab Al-Manasik, yang ketiga kitab Al-Zuhud, yang keenam kitab Al-Iman, yang kelima kitab Al-Masail, yang keenam kitab Al-Asriba, yang ketujuh kitab Al-Fadail, yang kedelapan kitab Ta'ah Ar-Rasul, yang kesembilan kitab Al-Faraid, dan yang terakhir kitab Al-Rad ala Al-Jahmiyah. Imam Ahmad bin Hambal mulai sakit pada malam Rabu 2 hari dari bulan Rabiul Awal tahun 241 Hijriah. Ia sakit selama 9 hari. Tak kala penyakitnya mulai parah dan warga sekitar mulai mengetahuinya, maka mereka menjenguknya siang dan malam. Penyakit ini kian parah. Pada hari Kamis dan sebelum wafat, ia memberikan isyarat kepada keluarganya agar ia diwudukan. Kemudian mereka pun mewujudkannya. Ketika berwudu, Imam Ahmad sambil berzikir dan memberikan isyarat kepada mereka agar menyela-nyela jarinya. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah 855 Masehi pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Harb. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat lelaki dan 60.000 pelayat perempuan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.